Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Daerah yang kami pilih adalah Jakarta. Anggota dari kelompok kami ada Asma Mutiara Keisha, Rafli Rizky Bahari, Muhammad Mariota Bayangkara, saya sendiri Kayla Putri Atmaja, serta Muhammad Abian Laksamana. Berikut adalah materi-materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada bahan pangan asli daerah, peluang usaha, risiko usaha, serta pembahasan dan kesimpulan. Poin berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Rafli. Baik, makanan yang kami pilih adalah kue pancong lumer. Kue pancong lumer ini merupakan inovasi dari kue pancong yang biasa kita temukan di jajanan di daerah Jakarta. Bedanya adalah bentuknya lebih besar dan berbentuk kotak, lalu toppingnya lebih bervariasi daripada umumnya. Bahan pangan yang kami gunakan adalah tepung beras. Tepung beras ini dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling, dan bahan ini juga mudah ditemukan di daerah Jakarta, sehingga memudahkan juga proses produksi pembuatan kue pancong lunarnya. Selanjutnya adalah peluang usaha yang kami lihat dari bisnis kue pancong lumer ini. Kue pancong sendiri merupakan kue tradisional yang fleksibel dan mudah untuk dikreasikan. Dan kue ini juga sudah cukup populer di masyarakat, sehingga dapat menarik perhatian dari kalangan muda maupun tua. Bahan baku kue pancong juga mudah ditemukan seperti tadi, yaitu tepung beras, dan alat yang diperlukan juga cukup terjangkau. Variasi topping yang unik dan tampilan yang menarik dari kue pancong lumer ini dapat menarik banyak masyarakat dari kalangan muda maupun tua. Dan kami melihat bahwa bisnis ini dapat dikatakan long lasting atau dapat bertahan lama dikarenakan konsepnya yang unik dan dapat menarik perhatian banyak masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh Mayu. Kekuatan. Memiliki harga yang variatif sehingga target pemasaran dapat disesuaikan. Lebih higienis daripada penjual tradisional yang cenderung tidak higienis. Pemasaran yang lebih luas dan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Modal dalam skala yang terbilang cukup murah dan bahan baku yang mudah ditemukan membuat kita lebih hemat ongkos distribusi. Serta adanya berbagai macam pilihan topping dan rasa yang dimiliki sehingga memenuhi keinginan dan selera lebih banyak orang. Untuk kelemahan, meskipun dialami, tetapi tanggal kadaluarsanya yang cukup cepat suka membuat pembeli lebih memilih kue yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kue originalnya mudah dibuat, pembeli lebih memilih untuk membuat sendiri. Walaupun kue yang dijual lebih modern, terkadang pembeli menginginkan barang yang lebih autentik dan khas pada gang kecil. Karena faktor kadaluarsa, pengiriman jarak jauh belum dapat tercapai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha. Baik, kemudian kesempatan dari bisnis kue pancong sendiri, yang pertama, usaha tidak musiman terbukti dari masih maraknya penjual kue pancong membuat penjualan ini dapat dikatakan long lasting atau dapat bertahan lama. Kemudian tren modernisasi terhadap kue tradisional itu sendiri sudah menjadi tren sejak tahun 2017. Lalu kue pancong sendiri sudah cukup populer di masyarakat bawah hingga atas sehingga tidak perlu bersusah payah memperkenalkan produk. Kemudian konsep yang unik dan lebih modern dapat mengundang muda-mudi untuk membeli sekaligus promosikan produk. Yang terakhir sering diminati dalam acara-acara besar. Kemudian ancaman dari bisnis kue pancong sendiri yaitu lahirnya kompetitor dengan bisnis serupa, kejenuhan konsumen terhadap produk kami karena kurang bervariasi lagi, dan tren yang dapat berubah-ubah tiap waktu. Selanjutnya, resiko dari usaha bisnis
pancong sendiri yaitu persaingan ketat antar pedagang lainnya yang juga berjualan pancong, bahan baku atau bahan dasar yang relatif sama, kemudian permasalahan tempat untuk berdagang para PKL, persetujuan mengenai penggunaan lahan publik yang notabene-nya milik publik. Kemudian permintaan para konsumen yang seiring zaman berkembang dan berubah-ubah dan tidak menyesuaikan promosi dengan target penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Abian. Kesimpulan. Jadi dari yang sudah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kue pancong merupakan makanan unik khas Jakarta yang sangat cocok untuk dijadikan usaha. Kekuatan peluang usaha yang lebih banyak daripada kelemahannya membuat usaha pengolahan kue pancong menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kurangnya ancaman, banyaknya oportunitas, dan risiko yang mudah untuk ditanggulangi juga membuat peluang usaha menjadi semakin lebih baik. Presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.